Kenalkan Bapak Ibu, nama saya Daniel Pranginangin. Saya bersama dengan istri yang tercinta namanya Yolanda Desnarita Barustepu. Kami di Jakarta sama-sama belajar. Kami masih belajar Bapak Ibu, kami sekolah di sekolah Alkitab namanya Charis Bible College, cabang dari Colorado Bapak Ibu. Saya bersyukur buat Ibu Sutini, Pak Jasa nggak hadir ya. Saya kenal Pak Jasa dan Ibu Sutini gembala di tempat ini sekitar kurang lebih 5-6 tahun yang lalu ya Bu. Kami ketemu di Pecenongan, Jalan Pecenongan, di Bang Panin di lantai 7. Kami sama-sama belajar firman Tuhan di sana. Yang saya sebutkan tadi sekolah Charis Bible College. Bapak Ibu sedikit saya tahu setelah saya bertemu dengan Pak Jasa dan Ibu Sutini, kami banyak ngobrol. Sejak saat itu saya tahu hati mereka, hati yang ingin memberkati orang lain. Hati yang ingin mengalirkan kasih yang ada di dalam mereka kepada orang lain. Itulah sebabnya gereja ini disebut Gereja Keluarga Kristus, sangat luar biasa. Dan saya tahu Bapak Ibu, kasih itu, hati yang memberkati itu adalah warisan. Warisan dari keluarga almarhum Bapak Junaidi Perwata ya, dan Ibu Roslinawati Perwata yang sangat luar biasa. Itu warisan yang dahsyat, warisan benih yaitu mengasihi orang lain. Bagaimana hati memberkati orang lain. Dan itu dialirkan kepada anak-anak dan cucu dan keluarga besar Perwata yang sangat luar biasa. Dan dialirkan kepada gereja Keluarga Kristus yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya nggak tahu berapa waktu saya diberikan menyampaikan firman Tuhan. Tapi biasanya kalau saya menyampaikan firman Tuhan paling sedikit 1,5 jam Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu siap? Yang siap katakan amin. Oh ada juga yang siap. Wah jadilah sebagaimana imannya ya. 1,5 jam. Baik, tidak Bapak Ibu. Saya juga ada beberapa yang saya kenal sudah lama juga. Pak Bobi, terima kasih yang sangat luar biasa. Ada beberapa, saya sebut namanya Pak Julius juga di sini luar biasa. Ada Pak Ali dan Bu Monica, John, Bu Irene, sama-sama kami di Charis. Dan yang lain lagi ada Pak Budi mungkin, Pak Sugi mungkin ada ya. Oh Pak Sugi nggak ada ya. Dan yang lain-lain saya minta maaf. Nanti kalau saya kenal namanya. Kalau mudah-mudahan kita berjodoh, saya sebutkan lagi namanya semuanya. Enggak apa-apa, 20 menit menyebut nama tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang saya sampaikan ini sangat luar biasa. Ini sangat memerdekakan saya. Ini sangat menolong saya untuk mengenal Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya mengetahui pelajaran ini, hidup saya ada dalam penghukuman. Walaupun saya dari kecil sudah hidup di gereja, sudah melayani di gereja, sudah full time di gereja. Dulu saya menganggap diri saya hebat, merasa tidak pernah melakukan sesuatu kesalahan. Karena saya diajarkan di gereja, kalau kamu melakukan kesalahan, Tuhan akan menghukummu. Jadi saya berusaha sekali untuk tidak melakukan kesalahan. Akhirnya apa yang terjadi semakin saya berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, semakin saya melakukan kesalahan. Ya, itulah makanya judulnya hari ini, aku pun tidak menghukum engkau. Tentunya Bapak Ibu tahu dari mana kalimat ini datang dari Alkitab. Yohanes 10 ya, Yohanes 10, maaf. Kalau Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-11. Ayat yang ke-11 di situ berkata, Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Ini sesuai dengan tema gereja Keluarga Kristus
yang bulan 4 ini, God's Love Language, Sacrifice and Humility. Kita telah memperingati minggu yang lalu hari Jumat dan hari Minggu Paskah. Hari Jumat kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan hari Minggu kita memperingati hari kenaikan, kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ini sangat luar biasa. Aku pun tidak menghukum engkau. Kalimat ini Bapak Ibu memerdekakan saya sekali. Banyak kehidupan orang Kristen di sini tidak ada, itu di luar sana. Dilumpuhkan oleh perasaan bersalah dan penghukuman. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu itu tidak perlu terjadi kalau kita mengetahuinya. Saya dulu lama sekali hidup dalam penghukuman. Kamu lakukan ini Daniel, lakukan ini untuk mendapatkan urapan. Jangan salah, kalau salah nanti namamu dihapus di sorga. Lalu kamu bertobat lagi, namamu dicatat lagi di sorga. Lalu sebulan kemudian gagal lagi kamu Daniel, namamu dihapus sama malaikat di sorga. Lalu bertobat lagi, dicatat lagi di sorga. Aduh, saya pikir capek kali lah malaikat yang mencatatnya ya. Kerjanya hapus, catat, hapus, catat. Akhirnya saya merasa terhukum. Terhukum terus. Padahal kehidupan kekristenan luar biasa. Nanti ada ayatnya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman. Di Yesaya 50 ayat 9a berkata Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Firman Tuhan ini di kitab Yesaya di perjanjian lama. Jikalau Tuhan menolong aku, jikalau Tuhan membenarkan aku, siapa yang dapat menyatakan aku bersalah? Bapak Ibu, di dalam Mazmur juga, Mazmur 130 ayat 3 di sana dikatakan, Tuhan jika engkau mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat bertahan? Daud berkata, jika Tuhan mengingat kesalahan, siapa yang dapat bertahan di hadapan Tuhan? Karena apa? Karena kalau bercerita tentang kesalahan, kalau kita bercerita tentang dosa, dosa itu apa? Yang paling kecil saja, dosa itu apa? Yakobus 4 ayat 17 berkata, jikalau kamu gagal tahu berbuat baik dan kamu tidak melakukan, kamu sudah berdosa. Roma pasal 14 kalau nggak salah ayat 23 berkata, jikalau kamu melakukan segala sesuatu tidak berdasarkan iman, kamu berdosa. Kalau kita kembali lagi ke hukum Taurat itu berapa jumlahnya? Kalau kita mau dibenarkan melalui perbuatan kita, hukum Taurat itu jumlahnya 613 Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu berhasil 612, gagal satu aja, Bapak Ibu gagal semua. Tidak usah dulu kita bercerita tentang 613, 10 perintah saja. 10 perintah aja, siapa yang sudah berhasil? Gak usah dulu kita hitung 613 hukum Taurat. Hukum Taurat itu salah satu gini, jikalau kamu memakai 2 bahan baju, 2 bahan, kamu sudah melanggar hukum Taurat. Itu yang terkecil. Matius 5 ayat 20 berkata, jikalau hidup keagamaan kamu tidak lebih baik dari orang Farisi dan orang yang ahli Taurat, kamu tidak bisa melihat sorga. Melihat aja tidak bisa, apalagi masuk. Matius 5 ayat 48 berkata, kamu harus kudus. Lebih parah lagi. Kalau kita melakukan dengan perbuatan kita. Kalau kita bergantung kepada kebenaran diri kita, hebatnya kita. Tuhan kau perhitungkanlah aku menurut apa yang aku lakukan. Oke kata Tuhan, Tuhan berikan hukum Taurat. Standarku ini anakku 613. Kalau kamu bisa melakukannya, kamu layak bagiku. Waktu datang hukum Taurat tujuannya adalah supaya saya bertekuk lutut ke hadapan Tuhan. Tuhan, enggak sanggup aku Tuhan. Makanya Tuhan berkata, inilah kasih karunia.
kebenaran, kebebasan, kekudusan berkenan diberikan dengan cuma-cuma melalui kepercayaan pada Yesus. Amin. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, nanti kita akan lihat dari mana saja sih penghukuman itu berasal. Sekarang kita dihukum, terhukum, kita mengkambing hitamkan Tuhan. Tuhan yang membuat aku miskin. Tuhan yang membuat aku bangkrut. Tuhan yang memberikan penyakit kepadaku. Tuhan memberikan masalah kepadaku. Tuhan membuat aku kecelakaan sehingga lewat kecelakaan itu aku bertobat. Kita mengkambing hitamkan Tuhan. Namun Bapak Ibu, ini sebelum Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, cerita tentang perempuan yang dibawa oleh ahli Taurat, orang Farisi yang kedapatan berzina, dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata, kami mendapati perempuan ini berzina. Menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Bagaimana pendapatmu? Kata mereka kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu ceritanya, Tuhan Yesus diam saja menulis, lalu mereka mendesak, lalu Tuhan Yesus berdiri. Barang siapa di antaramu, hai orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat yang hidup dalam agamawi, yang merasa dirimu hebat, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia lebih dahulu melempari perempuan ini dengan batu. Wow, telak sekali perkataan itu. Mereka menyadari walaupun mereka guru, ahli Taurat, mereka menyadari dari tua sampai muda, mereka menyadari mereka orang berdosa. Sehingga mereka pergi semua dari tua sampai muda. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ayat ini luar biasa. Yohanes 8 ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Lalu dikatakannya, jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Tahukah Bapak Ibu, penghukuman pertama itu dari Tuhan. Dosa yang ada semua harus dihukum. Mulai dari dosa pelanggaran Adam dan Hawa, semua harus dihukum. Baik dosa kecil, dosa besar, dosa pikiran, tindakan kita harus dihukum. Dan hukumannya di neraka. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, kenapa Yesus di sini aja belum mati? Waktu dia berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Padahal bagian Tuhan dia menghukum dosa. Inilah namanya kabar baik Bapak Ibu. Dengan apa Tuhan menghukum dosa? Tuhan menghukum dosa. Waktu dari zaman Adam sampai zaman Musa, orang Israel keluar dari Mesir dan lewat padang gurun di Gunung Sinai, disitulah diberikan Tuhan hukum Taurat kepada Musa. Mulai dari zaman Adam sampai saat itu, dosa tidak diperhitungkan. Setelah hukum Taurat diberikan, orang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat dibunuh, dilempari dengan batu. Hanya mengumpulkan kayu untuk masak, kayu api. Jadi Tuhan memberikan hukum Taurat. Dengan bagaimana dia menghukum dosa, memberikan hukum Taurat. Supaya apa? Hukum Taurat gunanya untuk membatasi dosa. Yang selanjutnya hukum Taurat diberikan supaya semua orang bertekuk lutut. Enggak sanggup aku Tuhan mengikuti standarmu. Hukum Taurat dimaksudkan untuk membunuh. 2 Korintus 3 ayat 7. Hukum Taurat menghukum, 2 Korintus 3 ayat 9, di situ dikatakan. Hukum Taurat membuat seluruh dunia merasa bersalah di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 19. Supaya kita tahu apa gunanya hukum Taurat. Hukum Taurat dimaksudkan untuk orang-orang yang tidak patuh, tidak taat, tidak saleh dan berdosa. Dan perhatikan,
dan bukan untuk orang Kristen yang sudah lahir baru. Ini sangat dahsyat Bapak Ibu. 1 Timotius 1 ayat 9 sampai 11 di sana. Bukan untuk saya, bukan untuk Bapak Ibu. Hukum Taurat diberikan Tuhan, enggak sanggup aku Tuhan. Menyerah aku Tuhan kalau oleh tindakanku aku dibenarkan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan berikan kasih karunia melalui Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat juga tidak dimaksudkan oleh Tuhan sebagai sebuah cara untuk mendapatkan keselamatan. Itu Roma 3 ayat 20 dikatakan, saya baca ayatnya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tidak ada satu pun dibenarkan. Musa saja tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Dia yang menurunkan hukum Taurat di Gunung Sinai Bapak Ibu. Tidak sanggup. Jadi bagi kita jangan coba-coba menghadap Tuhan dengan kekudusan kita, dengan kebaikan kita, dengan siapa diri kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak lagi menghukum kita. Saat ini orang yang ada di dalam Kristus, Tuhan tidak lagi menghukum. Kenapa? Karena Tuhan telah menghakimi Yesus untuk segala dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Yang kita peringati minggu yang lalu. Seluruh dosa sudah ditimpakan ke dalam tubuh Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 3 di sana. Dia telah menimpakan kutuk dosa, kutuk hukum Taurat, kutuk dosa ke dalam daging, ke dalam tubuh Tuhan Yesus. Yesus menggenapi hukum Taurat untuk kita. Roma 10 ayat 4 berkata, Roma 10 ayat 4 berkata, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran, kekudusan berkenan diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Hanya percaya. Itulah namanya kabar baik. Kabar baik itu kalau guru saya berkata, Andrew Womack namanya, kabar baik itu saking baiknya hampir tidak dapat dipercayai karena saking baiknya. Dibutuhkan orang-orang hebat merumitkan yang namanya Injil, yang namanya kabar baik Bapak Ibu. Karena sederhananya kabar baik, orang menganggap, gampang kali lah. Hanya percaya menerima Yesus, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah berkenan. Bukan gampang, bagi kita memang gampang, bagi Yesus dia harus mati di kayu salib. Dibayar dengan nyawa, dibayar dengan darah yang mahal. Ini sangat luar biasa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 berkata, dia bukan hanya mati untuk orang Kristen, tapi dia mati untuk dosa seluruh dunia. Dosa seluruh dunia. Dia, firman Tuhan ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Dia mati untuk semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak dibayar oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, Yesus mati untuk segala dosa. Segala, semua. Dia sudah mati. Bapak Ibu, bahkan kita diselamatkan, kita menjadi benar. 1 Korintus 1 ayat 30, 2 Korintus 5 ayat 21, kita diselamatkan, kita menjadi benar, kita menjadi kudus. Itulah sebabnya saya tidak takut berkata, hai orang kudus yang ada di gereja keluarga Kristus. Hai orang benar, hai orang kudus. Itulah yang disebut Paulus kepada jemaat Tesalonika. Hai orang kudus. Mereka orang kudus, saya orang kudus, Bapak Ibu orang kudus. Tuhan berhubungan dengan kita
dengan roh. Yohanes 4 ayat 23, Allah adalah roh. Barang siapa yang mau menyembah dia, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Seperti saya katakan tadi, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana Tuhan menghukum dosa kalau penghukuman atas dosa itu sudah dibayar? Tidak adil lagi kalau dosa yang sama dihukum padahal dosa itu sudah dibayar. Tuhan, kalau begitu Pak Daniel, apa gunanya hukum Taurat itu? Masih banyak gunanya hukum Taurat Bapak Ibu. Hukum Taurat itu luar biasa. Hukum Taurat menunjukkan kepada manusia betapa berdosanya mereka dan betapa mereka membutuhkan Yesus yang menyelamatkan mereka. Kalau ada orang di luar sana, kalau kita memberitakan Injil, dulu di kampung saya nggak pernah kok, saya nggak perlu Injil, saya nggak pernah berbuat dosa, saya nggak pernah berbohong. Sebenarnya nggak pernah berbohong, katanya dia sudah berbohong Bapak Ibu. Nggak mungkin orang nggak pernah berbohong. Siapa sih yang nggak pernah berbohong? Saya pernah Bapak Ibu. Saya nggak pernah mencuri kok Pak Daniel. Bapak Ibu, bukan karena dosa perbuatannya. Dosa Adam dan Hawa sudah cukup membawa orang itu ke dalam neraka. Makanya kita butuh kasih karunia. Itulah kegunaan hukum Taurat supaya kita menerima kasih karunia. Lalu apa kegunaan hukum Taurat? Bagi mereka yang tidak percaya Yesus masih berada di bawah penghukuman. Bagi orang yang ada dalam Kristus masih ada di bawah penghukuman. Yohanes 3:18 dan 36 berkata, saya bacakan. Barang siapa percaya kepadanya yaitu Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kegunaan hukum Taurat masih bisa kita pakai bagi orang yang menganggap dirinya hebat secara agamawi. Supaya mereka menerima grace. Allah tidak menghukum kita. Tetapi Bapak Ibu, tidak berarti itu adalah izin untuk berdosa. Kalau kita tahu jati diri kita, siapa kita dalam Tuhan Yesus, dosa tidak lagi menyenangkan bagi kita. Dosa tidak lagi. Itulah makanya perlu pembaharuan pikiran, pembaharuan budi. Kehidupan kekristenan bukan pembaharuan perilaku. Kehidupan kekristenan seputar pembaharuan pikiran. Karena kita akan bertindak berdasarkan apa yang kita pikirkan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah cara pikir kita. Itulah sebabnya penting sekali firman Tuhan yang hidup merubah pola pikir kita Bapak Ibu. Sehingga kita, makanya perubahan tanpa usaha katanya itu karena apa? Karena cara berpikir kita telah diubah. Tindakan kita akan mengikut. Firman Tuhan berkata, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Sebagaimana saudara berpikir, saudara akan bertindak demikian. Namun, orang yang hidup dalam kasih karunia sering dikatakan, wah itu izin untuk berdosa. Enak dong kalau begitu. Besok saya berdosa lagi. Orang yang berkata demikian Bapak Ibu, saya mau berkata belum paham kasih karunia. Kasih karunia, anugerah bukan izin berdosa, tapi kekuatan kita untuk melawan dosa. Roma 6 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan. Boleh dong kita berbuat dosa. Paulus berkata, sekali-kali tidak. Tidak dan tidak. Karena apa? Ada dua alasan Bapak Ibu. Karena kita, yang pertama karena kita memiliki sifat yang baru dan tidak ingin berdosa lagi waktu kita lahir baru. Kita memiliki sifat yang baru. Yang kedua, ini dia sumber penghukuman yang kedua. Walaupun Tuhan
tidak menghukum kita waktu kita berdosa, ada satu yang namanya tidak berhenti menghukum, yaitu iblis. Setan memanfaatkan, setan dengan senang hati akan menghukum. Wahyu, dikatakan Wahyu 12 ayat 10, setan adalah pendakwa, penghukum, penuduh. Dia menghakimi, dia mau membuat kita lupa apa yang dikerjakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia mau membuat kita berusaha berkenan kepada Tuhan dengan tindakan kita. Motifnya menghukum kita adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Dan jika kita berserah kepada penghukuman setan Bapak Ibu dan membiarkan diri kita terus hidup dalam dosa, tidak hanya dosa akan mengendalikan kita, tapi penghukuman dari setan akan menghasilkan sakit penyakit, menghasilkan rasa takut, menghasilkan kemiskinan, menghasilkan kesepian, kemarahan, kepahitan. Itu pekerjaan setan. Apa yang kita lakukan kalau kita mendapatkan penghukuman? Bagaimana cara menangani penghukuman dari setan Bapak Ibu? Itulah yang menghancurkan banyak orang Kristen. Yang harus kita lakukan bagi orang yang belum percaya, tentunya dia perlu menerima juru selamat. Makanya hatinya disucikan oleh darah Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, cara kerja setan yaitu, sebelum saya cara mengatasinya, cara kerja setan adalah dengan menghukum kita melalui agama. Dan terkadang melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu pedang bermata dua Bapak Ibu. Bisa kita pakai untuk menghukum orang atau memberkati orang. Yesus dicobai pakai firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu berpikir sekarang ini setan tidak memakai firman Tuhan? Dia memakai firman. Makanya perlu kita tahu jati diri kita. Siapa kita dalam Yesus. Sehingga saat firman diputar balikkan, kita tahu itu adalah dari setan. Jadi cara kerja setan itu halus. Setan senang dan mencoba membuat kita merasa bersalah karena kita tidak cukup berdoa. Tidak cukup memberikan persepuluhan. Tidak membaca Alkitab. Kamu belum cukup baik, lakukan lebih baik lagi. Apa yang saya sebutkan ini apakah salah? Semua kita harus lakukan. Tapi motivasi di balik kita melakukannya buat apa? Saudara memberikan persembahan, persepuluhan, datang ke gereja untuk apa? Apakah supaya saudara berkenan di hadapan Tuhan? Saudara terbalik. Saudara datang ke gereja memberikan persembahan, persepuluhan, memberikan segala sesuatu. Kenapa? Karena saudara orang yang berkenan. Bukan untuk berkenan, bukan untuk mendapatkan. Karena saudara sudah mendapatkan Yesus dalam saudara. Cara mengatasinya Bapak Ibu, cara mengatasi penghukuman dari setan yang pertama, tadi sudah saya sebutkan, yaitu dengan orang yang belum lahir baru harus menerima Yesus secara pribadi. Yang kedua, beritahu setan bahwa semua penghukuman kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Penghukuman saya dan Bapak Ibu telah dibayar dan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa yang kita lakukan cara mengatasi penghukuman setan? Seperti yang kita lakukan tadi di sini, pujian kita sangat luar biasa. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, itu membuat setan tidak tahan berdiri dekat kita Bapak Ibu. Karena apa? Dia pengen sekali dipuji. Setan itu pengen sekali disembah. Waktu kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati Bapak Ibu, enggak tahan dia. Itu pujian itu seharusnya untukku. Pergi dia Bapak Ibu. Itu yang ketiga cara mengatasi penghukuman dari setan. Cara yang keempat, cara yang paling luar biasa, yaitu berhenti melakukan dosa. Berhenti melakukan kesalahan. Maka tidak ada lagi cara setan untuk menghukum kita. Bapak Ibu, sedikit lagi. Ada lagi namanya sumber penghukuman dari yang lain.
dari institusi manusia. Dari institusi manusia apa? Gereja keluarga Kristus ini mempunyai aturan. Ada disiplin melalui atasan, mungkin atasan kita yang bekerja di perusahaan, keluarga kita, sistem hukum yang ada di negara kita, itu sumber penghukuman. Contoh kalau gereja ini Bapak Ibu kan punya peraturan yang harus kita taati. Kalau kita melanggar terus menerus, lalu Bapak Ibu didisiplin, lalu dikeluarkan dan lain sebagainya, jangan salahkan Tuhan. Tuhan kau yang menghukum aku, bukan Tuhan yang menghukum. Ada penghukuman dari institusi manusia Bapak Ibu. Di kantor Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan kesalahan sekali, dua, tiga kali, lalu dipecat, nangis saudara kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau menghukum aku? Bukan Tuhan yang menghukum. Kalau saudara melakukan pelanggaran di negara ini, membunuh contohnya, walaupun Bapak Ibu sudah lahir baru, orang yang berkenan, orang yang kudus, lalu saudara membunuh, lalu ditangkap, dihukum seumur hidup di penjara. Walaupun Bapak Ibu orang benar, orang kudus, Bapak Ibu orang benar, orang kudus di penjara seumur hidup. Jangan salahkan Tuhan. Itu penghukuman dari institusi manusia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sumber penghukuman ini yang sering sekali, susah sekali kalau kita tidak paham orang Kristen alami. Yaitu penghukuman dari hati nurani. Saat kita melakukan dosa, pelanggaran, hati nurani kita langsung menghukum kita. Hati nurani itu bisa baik, bisa buruk. Hati nurani adalah bagian dari jiwa kita dan berfungsi untuk memberikan kesaksian tentang yang benar dan yang salah dengan menuduh atau saling membela dalam pikiran kita Bapak Ibu. Sebab dengan itu di dalam Roma 2 ayat 15 berkata, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hati nurani bukanlah penuntun yang bisa dipercaya 100%. Kenapa? Karena hati nurani bisa ternoda dan menjadi jahat dan lemah. Makanya kita perlu dibaharui, diajarkan firman Tuhan. Jadi ada 4 sumber. Sumber pertama penghukuman dari Tuhan, dari setan, dan dari institusi manusia, dan dari hati nurani Bapak Ibu. Penghukuman dari hati nurani bagaimana cara mengatasinya? Kalau orang yang belum lahir baru, dia harus lahir baru. Yang kedua, berhenti berdosa. Kalau besok berdosa lagi bagaimana Pak Daniel? Jawabannya, berhenti berdosa. Seandainya perempuan yang berzina itu datang kepada Tuhan Yesus, kan dikata, aku pun tidak menghukum engkau. Lalu besok dia jatuh lagi ke dalam dosa, ketemu lagi Tuhan Yesus, apa yang dikatakannya? Sama, aku pun tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. Namun Bapak Ibu, kalau kita sadar Tuhan tidak lagi menghukum dosa kita, kita tidak suka akan dosa. Kita tahu siapa diri kita. Jadi pesan ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Jangan asal ada penghukuman, wah Tuhan menghukum saya ini. Cek dulu, Tuhan gak menghukum lagi. Kenapa? Karena dosa saudara sudah dihukum di dalam Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yang terakhir Bapak Ibu, apa kalau begitu, kalau Tuhan tidak menghukum kita akan dosa, karena hukuman atas dosa kita sudah ditimpakan dalam tubuh Tuhan Yesus. Lalu saat kita berdosa, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan diam saja dan berkata, enggak apa-apa nak, aku lakukan terus dosa? Karena engkau dibenarkan, karena engkau sudah dibenarkan, karena engkau orang kudus. Apa yang Tuhan lakukan saat kita jatuh ke dalam dosa? Kan tadi saya katakan Tuhan tidak menghukum lagi akan dosa. Lalu saat kita jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Ini sangat luar biasa. Tuhan Bapak Ibu, sama seperti Bapa yang baik di dunia ini,
seperti ayah yang baik. Kalau anaknya jatuh, kalau anaknya melakukan pelanggaran, dia akan mengoreksi. Bahasa menemplak, bukan menghukum. Beda mengoreksi, beda menghukum. Kalau menghukum itu sifatnya menyakiti. Kalau mengoreksi, menasehati, sifatnya meluruskan. Anakku, kamu itu orang benar loh. Kenapa kamu jatuh ke dalam dosa? Dia meluruskan. Kalau menghukum, seperti saya dulu diajarkan, kalau kamu melakukan dosa Daniel, nanti dipatahkan Tuhan kakimu. Sama seperti gembala kepada domba-dombanya. Kalau gembala itu sering melenceng, wah dipatahkan kakinya. Kejam kalilah Tuhan kalau begitu Bapak Ibu. Tuhan kita bukan seperti itu. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa. Apa yang dilakukan Tuhan? Bagaimana Tuhan mengoreksi kita? Bagaimana Tuhan mengoreksi saat kita jatuh ke dalam dosa? Ini jawabannya, 2 Timotius 3 ayat 16 Bapak Ibu. Saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Perhatikan Bapak Ibu, ayat ini powerful sekali. Kadang kalau kita hanya membacanya, kita tidak mendapatkan manfaat yang betul-betul luar biasa. Segala tulisan, apa itu segala tulisan? Segala firman Tuhan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Perhatikan, untuk memperbaiki kelakuan. Wow, untuk memperbaiki kelakuan Bapak Ibu adalah firman Tuhan. Jadi jangan susah-susah memperbaiki kelakuan anak Bapak Ibu. Kasih tahu firman Tuhan yang hidup. Ini dia, kalau mau memperbaiki kelakuan, yaitu dengan firman Tuhan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah sebabnya kita perlu sekali mengetahui firman Tuhan. Kalau kamu mengetahui kebenaran, Yohanes 8 ayat 32 berkata, kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang kita ketahui yang memerdekakan kita. Sehingga Bapak Ibu, dalam kehidupan kekristenan saat kita berjalan, melayani kemanapun kita, aman di dalam Tuhan. Aman. Karena kita tahu penghukuman yang seharusnya dihukumkan kepada saya telah dihukumkan di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada penghukuman, yang satu itu mungkin dari setan. Yang kedua mungkin itu dari institusi manusia. Yang ketiga mungkin dari hati nurani saya. Tapi yang pasti penghukuman itu bukan dari Tuhan lagi. Inilah namanya kabar baik, makanya judul yang saya sampaikan. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Mengetahui ini Bapak Ibu, wow Tuhan, kenapa saya tidak tahu ini 25 tahun yang lalu ya? Seandainya saya tahu ini 25 tahun hidup saya luar biasa sekali Bapak Ibu. 25 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya hidup mati-matian untuk Tuhan. Saya harus membayar harganya. Saya harus membayar ini, membayar itu. Untuk supaya berkenan. Saya Bapak Ibu sudah, sebelum saya menikah saya sudah merintis gereja di beberapa kota di Indonesia Bapak Ibu. Saya pertama kali diutus sebelum menikah, diutus ke Lampung merintis dari nol Bapak Ibu. Enggak ada kenal, saya menginjil ke rumah-rumah sakit. Door to door Bapak Ibu memberitakan Injil, banyak orang menerima keselamatan. Lalu kami menikah, saya berangkat ke Medan menikah. 2 minggu setelah menikah Bapak Ibu, saya dan istri diutus lagi ke Ambon namanya Pulau Seram. Pulau Seram Bapak Ibu, di sana kami merintis dari nol, nggak ada dikenal. Kami tidak dibiayai dari gereja Bapak Ibu. Setelah itu kerusuhan di sana, kami lari ke Medan lagi. Gak lama kemudian kami diutus lagi ke Jambi merintis gereja.
Dari Jambilah saya kenal sekolah yang namanya Sekolah Karis Bible College. Yang buku-bukunya sudah lama saya baca dan saya sangat diberkati. Dulu saya Bapak Ibu walaupun sudah melayani, saya masih hidup dalam penghukuman. Setelah saya kenal pelajaran ini, wah Tuhan luar biasa rupanya siapa saya dalam Yesus. Setan mau menutupi, setan mau membangun benteng dalam pikiran kita tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu Bapak Ibu lebih daripada yang kita pikirkan. Luar biasa Tuhan kita. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya untuk kita. Jadi jangan mau lagi dihukum yang mengatasnamakan firman Tuhan. Jangan lagi mau dihukum yang mengatasnamakan agama. Jangan lagi mau dihukum yang mengatasnamakan Tuhan. Karena di kayu salib penghukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mau berdoa, mari kita berdoa.